Shalom, perkenalkan nama saya Putri Indriati Gerara dari Prodi PKGSD semester 1 dengan NIM 2503029. Di sini saya akan membacakan hasil research saya. Analisis eklesiologis dan historiografi gereja yang kudus dan am. Dokumen-dokumen ini menyajikan analisis historis dan teologis tentang 2 dari 4 tanda gereja kudus dan Katolik atau AM, serta bagaimana idealisme teologis ini diuji dan ditafsirkan ulang oleh realitas 3 sigma mayor dalam sejarah kekristenan. Yang pertama, kerangka teologis, hakikat gereja yang kudus dan am. Pengakuan iman Niceo Konstantinopel menegaskan 4 sifat hakiki gereja. 1. Kudus, Katolik atau am, dan apostolik. Sifat-sifat ini berfungsi sebagai tanda pembeda atau distinguishing mark gereja yang satu dan sejati yang dikehendaki oleh Kristus. Hakikat kudus. Definisi sentral gereja dipisahkan oleh Allah dan dipanggil menuju kemurnian moral. Kekudusan derivatis. Kekudusan gereja bersifat derivatif, berasal dari Kristus sang kepala gereja dan pekerjaan Roh Kudus, bukan dari kesempurnaan moral para anggotanya. Tegangan ideal. Hal ini menciptakan ketegangan abadi antara gereja yang ideal atau tak terlihat, di mana kekudusan terwujud sepenuhnya, dan gereja yang empiris, terlihat, yang membutuhkan panggilan moral dan pelayanan yang rendah hati. Yang kedua, hakikat atau am atau Katolik. Definisi sentral mengacu pada universalitas spasial, temporal, dan dokterial, merangkul seluruh dunia. Mandat misionaris. Secara teologis hal ini menolak eksklusivisme dan memandatkan misi global kepada seluruh umat manusia pilihan Allah. Garis waktu histografi 3 sigma mayor. Perpecahan besar ini secara nyata telah memecah gereja yang kudus dan am dalam dimensi terlihat. Sigma mayor, abad pokok perpecahan dampak utama. Skisma Chalcedon 491 Masehi, abad ke-5. Kristologi atau tabiat Kristus memisahkan ortodoks oriental atau miaphysitisme dan kekristenan umat atau dualitisme, dipicu perlawanan terhadap dominasi eklesiologis dan politis Bizantium. Sigma Timur Barat 1504 Masehi, abad ke-11. Yurisdiksi dan Trinitas memecah gereja menjadi Katolik Roma dan Ortodoks Timur. Menjadi sigma permanen karena ketidaksepakatan mengenai otoritas tertinggi atau supervisi paus versus pentarik. Reformasi Protestan abad ke-16 Masehi. Soteriologi dan otoritas memecah gereja Katolik Roma dan melahirkan dominasi Protestan, memperkuat peran negara dan memicu sekularisme. Analisis mendalam Skisma Timur Barat 1054 Masehi. Skisma ini dipicu oleh 2 faktor utama yang saling terkait. Kontroversi teologis. Gereja Barat menambahkan filioque atau dan anak.
Kekrodo yang ditentang Timur karena satu, dilakukan tanpa konsili oekumenis, dan dua, dianggap merusak pengakuan bahwa Bapa adalah satu-satunya sumber dalam atau Constitutius Divinitatis dalam Tritunggal. Kontrivisi yuridiksi perbedaan mendasar mengenai eklesiologi. Barat mengklaim supervisi kepausan, paus sebagai kepala semua gereja. Timur mengakui model pentarki atau 5 patriarkat Roma sebagai primus inter pares atau kehormatan pertama, bukan otoritas universal. Analisis mendalam Reformasi Protestan abad ke-16 Masehi. Reformasi yang dipimpin Martin Luther didorong oleh ketidakpuasan mendalam terhadap praktik gereja, terutama penjualan indulgensi. Fundament teologis reformasi kembali kepada 5 solai, misalnya sola scriptura, Alkitab adalah satu-satunya sumber otoritatif, menolak otoritas yang setara dari tradisi suci, sola fide, keselamatan yang hanya memulai iman kepada Kristus. Redefinisi kekatolikan atau keaman. Reformasi memaksa interpretasi ulang makna Katolik. Para reformator menekankan konsep gereja tak terlihat atau invisible church yang terdiri dari orang-orang terpilih di seluruh dunia. Kekatolikan dipandang sebagai kesatuan rohani dan kesetiaan doktrinal kepada Kristus dan Alkitab, bukan kesatuan struktural dan yurisdiksional. Implikasi oekumenis modern. Meskipun perpecahan adalah fakta, gereja Katolik dan gereja Ortodoks masih mempertahankan klaim apologetik yang kuat bahwa 4 tanda gereja secara penuh hanya ada dalam tubuh gereja mereka. Namun setelah perpecahan, makna kekatolikan diinterpretasikan ulang. Transformasi kekatolikan fokus bergeser dari identitas struktural eksklusif menjadi manifestasi universalitas gereja melalui aksi dan misi. Gerakan oekumenika merupakan respon langsung terhadap perpecahan, bertujuan menyatukan gereja-gereja yang terpecah, menekankan kesatuan fundamental dalam iman kepada Yesus Kristus. Nilai kuncinya adalah saling menghormati tradisi dan komitmen bersama terhadap misi universal gereja di dunia. Demikianlah hasil respon saya. Sekian, terima kasih. Shalom.